ABC ini digunakan setelah kita meleveling instrumen menggunakan statif. Contohnya seperti ini. Jadi ini kan sudah masuk sedikit ke lingkaran, tapi belum di tengah, betul-betul di tengah. Jadi kita seimbangkan menggunakan skrup ABC ini. Kalau ini namanya lensa vertikal. Ini digunakan untuk centering instrumen. Kalau ini namanya display, untuk pengolahan data pengukuran halus horizontal. Coba shoot sininya, berubah kan? Nah, ini untuk pengunci, tidak bergerak. Kalau ini pemutar halus vertikal. Coba shoot ininya, berubah gak sih? Berubah ya, berubah ya. Kalau ini namanya visir. Namanya visir ada dua. Ini juga di sini. Ini lensa okuler. Dan ini untuk ya gitu-gitulah. Fokus benangnya. Ini untuk fokus kamera. Ya, itu aja. Ini lensa objektif. Kalau ini itu untuk mengukur menggunakan meteran manual, mengukur tinggi alat manual secara manual. Kalau ini untuk flash disk. Gitu-gitulah ya kan. Ya, setelah mengolah data. Ini merupakan prisma. Prisma ini nanti adalah objek yang akan kita tembak dengan anulah gitu. Lalu ini baru sekarang. Ini merupakan galon. Galon ini untuk wadah prisma dan wadah prisma untuk ditaruh di atas agar biar tembakan bisa nyampe ke si alatnya. Aku udah ide video man. Ya, jadi Pertama, siapkan paku payung sebagai titik BM. Lalu, kita pasang statif atau tripod tersebut di atas paku. Usahakan statif tersebut berada di tengah-tengah paku tersebut. Lalu, atur ketinggian statif tersebut tepat berada setinggi dada. Lalu, buka kotak total session, kemudian install total session topcon di atas statif tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara hati-hati, mulai dari memegang handler dan memegang bagian bawah dari total session. Jangan lupa untuk mengunci bagian bawah dari total session di atas statif tersebut. Setelah itu, masuk ke dalam proses centering dengan cara melihat apakah posisi paku sudah berada di tengah lensa atau belum. Kita bisa melakukannya dengan cara memindahkan statif. Setelah itu, kita cek apakah sudah berada di tengah atau belum. Setelah proses centering, kemudian kita melakukan leveling dengan cara memindahkan gelembung yang ada di nif kotak ke tengah. Memindahkannya bisa menggunakan statif terlebih dahulu dengan cara menaikkan dan menurunkan, kemudian menggunakan skrup ABC. Leveling total session dilakukan dengan cara manual dan juga elektronik. Pertama-tama kita nol setkan horizontalnya dulu. Yes. Kemudian setelah nol diapain ya? Kemudian kita pilih menu. Di sini ada top field, data collect, dan layout.
kita pilih yang data collect, yaitu F2. Kemudian kita masukkan file baru, yaitu input. Dan apabila ada file yang ingin dicari, kita pencet F2, yaitu list. Kita pencet input. Kemudian kita ketik ALP untuk alfabet, SPC untuk spasi, CLR itu clear untuk hapus, ENT enter untuk enter. Pertama kita hapus dulu, clear. Kemudian kita ganti nama file baru. Misal kita input datanya bentar. T S 6. Kemudian kita F4. Kemudian di data collect ini ada F1, OCCPT dan F2 backside dan F3 FS dan SS. Untuk F1 ini digunakan untuk mengetahui koordinat di mana letak alat berdiri. PT ini untuk data keberapa, jadi PT ini harus dimasukkan angka. Untuk ID masukkan nama apa aja untuk penamaannya. Untuk INSHT ini adalah tinggi dari alat yang kita gunakan. Setelah kita input semuanya, kemudian kita tekan search gitu. Pause. Kemudian untuk backside itu di F2 kita ada BS ini untuk menentukan BS keberapa, P-code ini untuk penamaan sebuah titik, RHT ini untuk tinggi dari target yang akan ditembak. Kemudian apabila sudah, kita tekan MEAS untuk mengetahui sebuah pengukuran yang akan kita tuju. Nah, untuk F3 yaitu FS1 FS ini kita juga gunakan untuk mengetahui pengukuran PT ini untuk berapa kali pengukuran tersebut. Jadi kita masukkan angka, dan P-code ini untuk penamaan dari sebuah titik atau objek yang kita akan tuju. RHT ini untuk tinggi dari target yang akan kita tembak. Setelah itu kita tekan MEAS dan kita tembak. Berdasarkan penjelasan dari teman saya tadi, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan praktik secara langsung. Untuk stepnya tadi sudah kita set 0, kemudian kita kembalikan sebentar. Pada bagian menu tadi kita udah klik yang nomor 7 ini, kemudian kita klik lagi pada bagian data collect yaitu yang F2, kemudian kita enter. Kemudian di antara ketiga cara ini kita akan melakukan praktikum dengan cara yang ketiga yaitu F3 atau FS atau SS. Kita klik F3. Kemudian untuk PT ini kita inputkan dengan angka. Misalkan kita input dengan angka 1. Kita klik input terlebih dahulu. Kemudian kita enter. Kemudian untuk P-kodenya ini terserah atas kemauan kita. Misal karena kita akan menembak jalon, jadi kita kasih keterangan di P-kodenya jalon. Input dulu. Kemudian karena ini masih berbentuk angka, kita rubah ke dalam bentuk huruf dengan pencet F1. Jalan. Lalu kita enter. Kemudian untuk tinggi RHT itu merupakan tinggi target. Misalkan di sini tinggi target jalannya adalah 1,6, maka ini kita clear terlebih dahulu. Kita inputkan 1650. Lalu kita enter. Kemudian kita arahkan ke jalannya. Untuk membidik target, kita arahkan alatnya pada target terlebih dahulu dengan melihat visir. Kemudian kalau sudah, kita bisa kunci untuk bagian pengunci horizontalnya. Kemudian kita bisa arahkan dengan penggerak halus horizontal.
Apabila arah bidikan sudah sesuai dengan target, maka kita langsung klik pada bagian user. Udah kerekam ya? Meas. Jadi. Nah. Yes. Untuk melihat data yang sudah kita ukur, kita bisa klik pada search yaitu di F2. Kemudian kita mau melihat data yang first data, last data, atau data keberapa. Kalau misal kita ingin melihat data yang ketiga, maka kita akan menekan tombol F3, kemudian kita menginputkan. Untuk sementara kita akan melihat contoh cara melihat data yang terakhir. Kita klik F2 atau last data. Kemudian di sini akan tertera data yang terakhir kali kita input atau kita ukur. Nah, yang pertama kita buka penutup USB di bagian samping, lalu masukkan USB ke dalamnya. Yang kedua, tekan menu, lalu pilih F4. Setelah itu pilih lagi F1 yang MGR. Setelah itu F4 dua kali untuk ke bawah, pilih data transfer. Nah, di sini ada dua, yaitu RS23C untuk kabel dan USB, dan kita menggunakan USB, jadi kita pencet USB, tekan enter. Setelah itu pilih GTS format F1. Setelah itu pilih send data dan terus manage data. Nah, pilih file yang telah tadi dilakukan dan pencet enter, lalu tekan yes. Setelah itu cabut USB dan di dalamnya sudah ada data tersimpan. Deketin dulu anjir, ini kejauhan coy. Minyak. Oh, belum ada baterainya kan? Oh iya. Kemudian setelah 0 diapain ya? Jadi apa sih? Kebalik apa ya? Gak bisa masuk. Mati.